dia dulu. Yesus jalan kebenaran, tahu tak kau? Aku adalah kau tahu tak? Sekarang di situ Tidak ada seorang pun, ya kau dengar? Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Yesus. Tidak ada nabi-nabi lain kayak gitu, perkataan gitu. Oh, berarti Tahu Yesus kau? nabi dong. Bukan Tuhan kan? Yesus nabi kan? Iya nabi. Ya udah. Siapa jadi nabi? Selesai. Kenapa? Yesus Kenapa nabi, kau? bukan Kenapa? Tuhan. Kenapa? Bukan Tuhan. Bukan dia nabi. Iya, bukan Tuhan. Ngapain kan Tuhan kan dia? Ih, tidak ada. Suka-suka kami lah. Ada. Bilang dia. Kenapa kok Tuhan kan dia? Suka-suka kami lah. Keyakinan kami terserah. Karena dia juru selamat. Tahu? Juru selamat, Nabi-nabi lah. lain tidak ada. Kau dengar dulu. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kita kalau ke Allah harus melalui dia. Bukan tidak ada nabi-nabi lain harus melalui. Karena nabi-nabi lain tuh apa nabi-nabi lain tuh berbuat dosa. Yesus adalah suci, anak Allah, suci. Tahu kau? Ya, udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tanya Jawab Iman, tempat di mana Islam dan Kristen bertemu dalam ruang diskusi dan debat. Di sini, setiap argumen akan diuji dengan dalil, logika, dan kejujuran berpikir. Para apologet Islam akan menjelaskan kebenaran agama Islam dengan hujah yang kuat, sementara pihak Kristen akan bertanya dan berusaha mempertahankan keyakinannya dengan cara mereka. Ini bukan sekedar diskusi dan debatan, melainkan pembelajaran iman dan logika yang membuka mata kita tentang siapa Tuhan sebenarnya dan bagaimana manusia memahami wahyunya. Nah, singkat kata, mari kita lihat video sekarang. Parah. Kenapa naikkan lagi, Nora? Enggak, kau open kamera, kalau tidak saya turunkan kau, tidak saya blokir kau. Kau pilih, buka kamera atau saya blokir kau. Apa rindu kau sama aku ya? Kau buka kamera atau tidak? Tunggu. Apa kau di situ dulu? Ya, buka kameramu, cepat. Aku lagi sendiri nih, lagi di hotel Iya, aku nih. terserah kau mau sendiri, mau berdua, terserah kau. Intinya buka kamera, kalau tidak saya blokir. Hitung sampai 3, 1, Tunggu, aduh. 2. Aduh. Nanti kau gapi doh. Cepatlah buka kameramu. Muncul lagi bahasanya. Saklar, kalau saklar, Kristen apa Islam, Bang? Naikkan dulu Oten yang pintar dulu. Ada yang pintar, cepat kau buka kameramu, kau jangan main cerita, cepatlah kau. 1. Iyalah teh. Gak usah kau berdandan. Oh bukan. Oh, pumi ma babami. Cepat. Tunggu. Halo Super. Bang, Akang naikkan Akang. Aku jaringanku jadi 40 lebih dari 50 yang tak naik. Aduh. Udah gila semua. Gila. Maksud ini nih. Sidang mar baju doho. Loak. Tidak di hotel panas sih. Pakai baju. Pakai baju begu. Coba pakai bajumu. Pakai bajumu, aku blokir kau. Makanya udah suruh kan. Kau pakai baju tidak? Ilegal lah, ilegal. Harga otati. Kau tidak pakai baju, ku blokir kau. 1, 2. Pakai baju
Takut dia mah, karena Nora takut dia. Anu Haseham. Halo Lius, Ketawa dia. Marlin nggak bisa open cam. Halo Lius, Kristen Islam bang, buka mute-nya, buka kameranya bang. Jul mau Ini yang muslim tolong dong dibatalkan. Saya mau ngecek yang multi muter-muter. Kebanyakan ini yang multinya. Aduh, yang muslim tolong dong dibatalkan dong. Silakan Jul kalau mau jualan. Allahu Akbar. Cuma nonton game aja gua. Oh nggak jualan kau? Nggak. Nggak ada yang beli, parah nih. Nggak ada yang beli. Ya, ini saya Silius ini saya turunkan ya. Tidak mau, Pak. Kalau naik ke atas hanya mau mute aja, nggak usah di bawah aja, Bang. Halo, Kasterin. Kau bukalah penutup wajah kau. Orang udah tahu bagaimana wajah kau. Ngapain kau tutup Padoha? Masih banyak nggak kenal aku, biar penasaran orang itu. Udah buka dulu kopinya penutup. Jangan si Padoha. Si Udah buka Lady dulu aku. penutupnya. Ku blokir kau. Buka ku bilang. Tadi. Bukalah kerudung itu, biar ku buka ini. Ajo Babemi. Halo Adi. Acil, halo Febome, halo siapa nih namanya nih? Oh, saya muslim, Bunda. Oke. Kerudung tuh. Kau perempuan di dalam Bible aja harus menudungkan kepalanya. Agok do cari hitam. Au berjo permena mujo mengaloi. Sik maju Babemi. Sik Babemi. Doa. Itu kan lembakku jatuh. Bolo fisik boy. Udah pelele tuh aku dah. Nora. Sipo. Halo Melki. Bang. Agama Islam Kristen, Bang. Melki. Tuh, dia sebenarnya monitor loh. Sampai dia bisa mute sendiri, Bang. Turunlah kau, Bang, kalau kayak gitu. Di sini naikkan itu untuk orang diskusi, bukan untuk naik mute baru diam. Boy dia bertanya sekali tuh Nora. Bisa bertanya. Ya, ngomonglah. Mau berbahasa Indonesia kau biar orang dengar, tahu Bisa artinya. bertanya. Pariman. Iya, ngomonglah kau. Ini permintaannya. Banyak cuma kali, satu Bang. permintaanku. Kalau lolos kau nanti menjawab ini, besok aku mualaf. Cih, bahayanya. Iya. Ya udah, kau mau bertanya apa? Tapi nanti kau bilang aku menghujat kau. Udah, kamu silakan aja, bertanyalah. Namanya pertanyaan, pasti dijawab. Kalau bisa dijawab. Udah, tanya apa kau? Tanya Gak apa? usah lah. Gak usah lah, Oten aja ya nanti. Tanya apa? Naikkan dulu Oten. Oten yang pintar. Biar aku juri dulu. Biar dengar. Oh, Maria Nggak ada agama orang pintar. Ya, halo. Kak Maria. Halo, Bunda. Kakak gak usah pakai headset, Kak. Kalau kresek-kresek, dilepas aja headsetnya. Halo Paramita. Halo juga Eda. Agama apa, Kak? Kristen, kakak. Ya, buka kameranya, Kak. Kita di sini diskusi harus buka kamera. Ya, udah sebentar ya. Aku mau dengar rajanya aku Kak Aku mau dengar, bisa Kak? Biar aku nanti paham Kak, boleh? Ya, nggak apa-apa lah. Maria, halo Kak Maria. Ya, halo. Ya, agama apa, Kak? Agama Kristen, Kak. Ya, bisa buka kameranya, Kak. Sama sih sebenarnya, mau dengar-dengar aja. Waduh, ini banyak yang terpesona sama Bang Juma ini pasti. Sama Lady. Emangnya nggak paham kalian buku-buku kalian, KE? Aduh, cewek-cewek ini. Hah?
Itu ada Siska tuh, ada Siska, naikin Siska. Mereka nggak mau buka kamera bang. Gimana? Aku Gak terserah. usah aku dengarkan kayak uji Tiba coba Bami Lady. Menang Kau merbatai. kau. Gimana bang? Ya. Mereka tidak berkenan untuk buka kamera, tapi mau diskusi atau tidak kak? Kakak ini Paramita, Kak Maria ini mau diskusi apa enggak? Ini Komalnya Gurunda sekarang banyak ito-ito. Iya. Halo Kak Siska. Dari tadi ku dengar rajanya dari tadi. Halo. Ya aku Raja Bidadari aku. Bukan betul kau ini, betul ya. Kau sekali lagi kau buka mulutmu, kuturunkan kau. Kau usah cerewet lah kau. Kau cerewet kali dari tadi. Perempuan Mulut kalau diskusi itu mulut tuh diam, dengar satu persatu, jangan banyak cakap aja kau. Kak Siska agama Cerewet apa? saja manusia ini. Ya, Kak Siska agama apa? Katolik kenapa? Wih. Oh, buka kamera enggak? Gak mau, muka kau tuh cerewet. Wih. Saya dari tadi diam loh. Kenapa? Tulisan Yesus mati diracun. Siapa yang tak ada mana apa buktinya? Kalau Yesus mati diracun. Yang racun Muhammad kena racun. Kalau mu Yesus tidak ada racun. Tak ada kena racun kau. So tahu kau agama kau tuh sesat. Masuk deh. Kerasukan loh. Kak, kakak kalau selesai pulang dari gereja itu jangan diketekin bibelnya. Saya tidak percaya ngomong kau tuh sesat. Itu agama sesat. Tumpang tangan, doain dia dulu. Jalan kebenaran. Doain dia dulu. Yesus jalan kebenaran. Tahu tak kau? Aku adalah. Kau tahu tak? Sekarang di situ Tidak ada seorang pun. Ya kau dengar? Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Yesus. Tidak ada nabi-nabi lain kayak gitu, perkataan gitu. Oh, berarti Tahu Yesus kau? nabi dong. Bukan Tuhan kan? Yesus nabi kan? Iya nabi. Ya udah. Aku tuh nabi. Selesai. Kenapa? Yesus nabi, Kenapa kau? bukan Kenapa? Tuhan. Kenapa? Bukan Tuhan. Bukan dia nabi. Iya, bukan Tuhan. Ngapain kan Tuhan kan dia? Ih, tidak ada. Suka-suka kami lah. Ada. Bilang dia. Kenapa kok Tuhan kami? Suka-suka kami lah. keyakinan kami terserah. Karena dia juru selamat. Tahu? Juru selamat, Nabi-nabi lah. lain tidak ada. Kau dengar dulu. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kita kalau ke Allah harus melalui dia. Bukan tidak ada nabi-nabi lain harus melalui. Karena nabi-nabi lain tuh apa nabi-nabi lain tuh berbuat dosa. Yesus adalah suci, anak Allah, suci. Tahu kau? Ya, udah Kak. Biar saya masuk, jangan kau saja ngomong. Kalau kau saja ngomong, bagus kau turun kau ceramah jadi kau punya. Alah cerewet kau, babi kau. Loh, Cerewet betul kau. loh, jangan Tidak kayak gitu. dengar orang ngomong. Kau maunya sok menang. Kami agama kami Bye-bye. kuat. Tidak ada Ngomong, goyang. halo. Pengikut Yesus kuat. Lady, kau diam dulu. Ini perempuan dengan perempuan. Bang Zoom aja diam. Kau pula mau masuk kau halo. Gatal. Tidak ada Terus Yesus itu tidak Siska gas diracun. terus semangat itu. Sekarang Mana kita ada diracun Yesus. Yang racun itu Nabi Muhammad. Kena racun, mati kena racun. Oke. Nggak boleh gitu Tidak, kak. ini fitnah agama kita itu. Racun. Nggak ada gitu. Tunjukkan Yesus diracun gimana? Kau pargoy Itu nggak? tulisan tuh. Iya, kalau saya tunjukkan Yesus diracun, kau mau pargoy nggak? Tidak percaya ngomongan kau itu. Macam mana bu agama tuh pecah belah. Agama kami kuat. Gak ada pecah belah. Karena Yesus itulah. Oke, saya tunjukkan Yesus diracun. Bagaimana? Yesus adalah jalan kebenaran. Tidak Saya ada seorang pun menunjukkan datang Yesus kepada diracun, Bapa kamu kalau tidak terima melalui nggak? aku. Betul. Oi. Ibu, ngomong. Ya udah, kau dari tadi ngomong, bagaimana saya mau ngomong? Kenapa aku itu? Kau tuh cerewet sama yang lain ku cerewet kali. Tidak ada mau dengar kau. Biar dulu, biar saya tunjukkan. Buka kau dulu di dalam Yohanes. Anak itu palsu, tidak ada palsu itu palsu. Jul tuh, Nggak ada lah. Jul udah Nggak buka. ada. Jul udah buka. Yohanes 19 dari 28 sampai 30. Coba baca. Kak Nora dulu agama Kristen kakak. Iya, saya dulu Kristen, Kak. Bohong itu bohong. Percaya dia Kristen. Percaya. Lah bohong itu jual agama itu. Bohong dia Kristen. Kakak Kristen kan seharusnya kakak Mana tahu lah buktinya dia Kak, Kristen? dari dulu gimana Kristennya. Mana dia buktinya Kristen? Mana? Mana doa. Yesus Agama diracun. Kristen. Coba. Iya dari Tuhan Kristen Yesus. sebenarnya kakak Kami saya tidak- udah tahu lah kak.
Ini benar nih, ini benar ini. Ini sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Waduh, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepala dan menyerahkan nyawanya. Ya, jadi anggur asam nih yang diminum. Anggur asam ini racun. Bukan kak. Itu bukan. Cotlah. Salah. Coba dari 28 apa Jul? Dari Oke, 28 penggenapan Yesus di dalam Mazmur itu. Makanya kalau dengar pendeta tuh berkhotbah, tanya sama pendetanya. Nih, sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus, ya Yesusnya haus. Nah, sekarang penggenapan itu ada di dalam kitab suci. Di kitab suci mana itu? Coba Siska. Ayo Siska. Siska, Langsung pingsan Siska, langsung pingsan. supaya tergenapi ada yang tertulis di dalam kitab suci. Aku haus. Nah, tergenapi di dalam kitab suci apa itu? Ayo Amsal. Siska. Halo kak. Siska. Saya Aduh, bantu jawab. lagi telepon pendeta. Telepon pendeta dulu, sabar. Siska butuh napas buatan. Tunggu, orang lagi nelpon pastor dan Romo. Tolong sabar. Ya, jadi anggur asam ini amer, guys. Amer ya, anggur asam ya. Bukan amer itu. Oh, jadi Buah anggur. wah, buah anggur tapi asam nih. Oh, buah anggur kok minuman itu Kak. Gimana sih? Ini bunga karang nih. itu kan jadi beralkohol juga itu Kak jadinya. Iya, Gimana, jadi Kak? ini biar kalian tahu ya, bunga karang ini zaman dulu ini dipakai untuk cebok sama orang Romawi. Jadi orang Romawi itu kalau udah selesai cebok, mereka pakai bunga karang gosok di pantatnya untuk membersihkan pantatnya. Ini bunga karang. Jadi kayak spons. Kalau zaman sekarang tuh kayak spons. Zaman dulu mereka pakai namanya bunga karang. Siska. Jadi ini beracun. Siska. Makan? Siska. Siska. Nah, Kan ini lari sih Siska. Nah, ini ya. Jadi bunga karang itu adalah ini. Masuk si Karyantul. Jadi bunga ini dia sebagai pengganti spons untuk biasa orang Romawi dulu cebok pakai bunga karang dia. Jadi Yesus dikasih spons yang udah menyerap anggur asam. Setelah itu meninggoy lah dia ya karena jorok memang banyak virusnya itu. Oke teman-teman, ini kalau kita nggak jualan racun, kita jualan madu ya. Jadi ada madu dan racun judulnya, madu dan racun. Jadi bagi teman-teman, kalau mau nyari racun, nyari ke Kak Siska. Kalau mau nyari madu, silakan ke profil saya ya. Kalau mau cari madu ke profil saya, kita jualan madu. Ya ini ada madu hutan Aceh dan kita ada Maha Kopi juga. Ini Robusta Premium. Ya kalau mau cari tua racun ke Kak Siska. Kalau mau nyari madu ke saya ya, ke profil saya. Oke lanjut Kak Nora. Ya, longor selanjutnya silahkan. Ini ada Karyana. Dibuka mute-nya, longor selanjutnya. Karyantul. Karyana tulul. Mau jual-jualannya kalian di sini? Menghina tuan orang baru jual-jualan gitu ya? Lah, aku nggak menghina loh. Kapan aku menghina Bu Karyana? Yang jualan aku. Tiba-tiba aku dituduh menghina. Apa jadi? Bukan bodoh manusia ini. Seluruh dunia mengatakan Yesus disalibkan. Kalian bilang diracun. Lah, Tapi nggak Yang katakan itu. Bible yang Sekarang katakan. ya. Petekin Sekarang gini. Karyantul. Kasih aku dulu kesempatan Nora goblok. Petekin itu bibel kau. Jadi nggak tahu kau kan? Apa yang dikatakan pendeta? Amin. Apa yang dikatakan pendeta? Amin. Mau Dulu kau makan babi kau Nora. Aku nggak pernah makan babi. Iya, karena ditipu sama pendeta. Ya Bilang sama udah kok bisa pendeta, kau ketipu. Cantik-cantik kau Kalau ketipu kau. ajaran jangan setengah-setengah. Kau udah makan yang haram kau. Giliran kitabnya Yahudi dicolong, aturan Yahudi tidak mau dipakai. Diharamkan makan babi. Nora ini teman-teman penjilat Islam. Apa tuh ajaran pendeta kayak gitu Karyantul? Nora ini penjilat Islam. Karena enak. Maria, makanya diharamkan kakak. Paramita, Tian,
Ayo turun semua kita. Ini penjilat Islam gak usah dilayani, oke? Penjilat Islam, tunggu. Penjilat Islam Pak Bom Bom. Menurut Herder, penjilat Islam itu Bom Bom, Rudy Yohanes. Itu Kita yang turun ngomong rame-rame Herder. ya. Tak perlu dilayani Nora. Wih, Oh kenapa kalian tuh? Karena memang nggak ada ilmu kau. Sama kok Karena kayak ada Haciu. kau. Iya kau. Apa kali kau? Kalau mau diskusi ayo. Gak usah mending bahas dengerin. apa. Saya buka Komal, tidak ada apologet yang bangun. Atau mereka sibuk. Mungkin mereka butuh ini. Betul. Kayaknya butuh ini. Karena begitu saya buka Komal pagi-pagi, saya cari mana ini Komal. Sekarang kok nggak ada yang buka? Siapa? Tadi pagi, kemarin begitu terus. Jadi gimana mau dakwah kita ini bagus? Sementara saya mau solo, jaringan nggak bagus. Gitu. Kita kalah sama Pak Bom Bom. Nggak ada yang seperti Pak Bom Bom. Bisa 12 jam, 13 jam sendirian. Iya betul. Jadi ya teman-teman apologet, dan bukan juga hanya apologet, Dinda, siapapun netizen kan juga ikut begadang, mereka juga ikut tepuk tangan, mereka juga ikut ribut tertawa, maka nih mereka butuh ini suplai nutrisi untuk menjaga kesehatan. Ini ada mau Oke, ya. Iklan bentar sambil nunggu Oten. Silakan Oten. Ya itu. Jadi kalau mau diskusi bagus-bagus kau Karyantul. Dari dulu kau suka sekali serang pribadi saya. Kau kalau nggak terima saya bantah narasi saya, jangan bantah saya. Saya tidak perlu kau bantah, narasi saya yang kau bantah. Itu yang baru namanya keren. Kau naik penjilat lah, yang kau katakan saya pesunda lah. Kau kayak macam beres saja kau. Bu Karena setahu aku belum nikah-nikah dia sampai sekarang. Bukan, Jul. Aku nggak mau nyerang pribadi orang itu. Tapi dia selalu kayak begitu. Pesundal kau Nora, penjilat kau Nora. Ya pernah aja aku jilat lubang taiknya. Pesundal kau Nora, penjilat kau Nora. Pernah aja aku jilat lubang. Mau diskusi-diskusi lah. Oke, kita tanya tanggapan Kak Maria melihat temannya seperti itu. Silakan Kak Maria. Seru deh. Nah, diskusi-diskusi. Saya bisa membuktikan Yesus itu mati diracun. Bantah data saya. Jangan modal congor. Nggak ada kan? Jadi memang banyak tesis yang mengatakan bahwa Yesus itu mati setelah minum anggur asam itu. Ya mungkin sekali lagi ya, namanya anggur asam kan itu keras ya. Apalagi Yesus itu kan udah luka dalam dia, udah disiksa, ya udah istilahnya babak belur gitu. Jadi begitu kena alkohol pasti perih teman-teman. Ini teman-teman coba bayangkan ya, kalian lagi luka-luka tiba-tiba kusiram pakai alkohol. Itu kayak cacing kena garam itu. Pasti menggelepar-gelepar tuh, sakit sekali teman-teman. Jul, apakan dulu Jul? Apa Dari sih? tadi loh. Aku dari tadi loh. Bang Zuma aja langsung kabur kan. Bang Zuma kabur. Mana Bang Zuma? Bang jangan kabur Bang. Halo Kicau Mania. Kicau. Aku masih nyimak. Silakan lanjut. Karyana. Halo Kicau, Islam Kristen. Halo. Ya, gimana nih Kak Maria, Kak Paramita? Tidak ada yang mau open cam, tapi masih mau nyimak aja. Kak Maria sama Kak Paramita, ada yang mau dibantah nggak statementnya Kak Nora ini? Iya. Atau setuju? Kalau saya sebenarnya secara pribadi ya Kak Nora, maupun saya jelaskan dari maksudnya kebenaran yang sebenarnya, apapun itu karena kita berbeda, pasti Kak Nora tidak menerima. Ya, cuman yang saya ingin kita saling Duh, Kak Maria suaranya minoritas Kak, digedein sedikit. Oh ya, maaf. Apapun yang saya ulang ya Kak Nora dan teman-teman semua, apapun yang
mungkin saya utarakan kebenaran tentang kepercayaan kami, ya pasti akan bertentangan gitu karena kita berbeda. Cuman kalau ditanya saya setuju dan tidak, ya pasti Kak Nora pun dan teman-teman sudah tahu, ya itu tidak benar, ya bukan. Ini menurut pandangan kami dan pastinya karena kita berbeda, ya Kak Nora dan yang lain pun pasti tidak menerima seperti itu ya karena kita berbeda ya. Jadi intinya saya tidak membenarkan itu sih. Dan kalau ditanya kenapa, ya memang bukan Tuhan Yesus bukan mati diracun, tapi itu kalau kita membaca Alkitab ini kebenarannya Kak Nora. Kalau kita membaca Alkitab, makanya nggak saya naikkan tuh, tengoklah. Makanya nggak saya naikkan tuh, tengoklah. ya kalau kita membaca Alkitab, lebih baik kita baca seluruh konteksnya, jangan hanya maksudnya begini, semua dari pasal 1 sampai pasal terakhir. Itu sih kalau kita baca Alkitab. Oke, saya tanggapi ya Kak Maria ya. Saya tanggapi. Nah, Iya, Kak. Kak Maria mengatakan begini, saya jelaskan pun juga itu percuma karena kita bukan soal sekarang percumanya Kak. Konteks kebenaran di sini yang harus kita cari. Benarkah Yesus itu? Yesus begini Kak, kalau di dalam Islam Al-Quran membenarkan tentang penyalipan. Memang ada penyalipan itu. Betul itu. Tetapi apakah Nabi Isa atau di dalam kekristenan apakah Yesus putra dari Maria itu yang disalibkan? Nah ini sekarang yang dicari tahu. Karena apa? Ini maaf ya, Kristen itu ketika membaca apa yang tertera di situ udah dipercayai, tapi tidak membaca, tidak ditelaah setiap pasal, setiap penulisan dari surat Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kalau kita baca baik-baik, itu ada banyak kontradiksi Kak. Kontradiksi. Kalau memang Kristen itu mau akui, ternyata penceritaan tentang kematian, kebangkitan, kelahiran Yesus itu banyak perbedaan. Enggak, jangan dulu ditanggapi Kak. Jangan dulu tanggapi, saya selesaikan dulu. Tadi saya selesaikan Kakak ngomong. Oke. Nah, ini temanya sekarang Yesus mati diracun. Ini tanda tanya. Nah, ini yang harus dicari tahu. Karena apa? Karena cuman yang diklaim oleh Kristen, Yesus mati tersalib. Sementara kami tidak pernah mengatakan Yesus itu mati di atas tempat tidur atau mati di atas tanah. Tetap Yesus mati di kayu salib. Tapi apakah kematian Yesus itu karena dia tersalib atau karena yang lain? Coba kalau kakak baca baik-baik Yohanes 19 mulai dari 28 sampai 30 Kak. Kakak kan tadi ngomong, kalau membaca itu harus satu dari mulai pasal 1, mulai dari ayat 1 sampai habis. Kak, temanya di sini Yesus mati, bukan Yesus di hadapan Pontius Pilatus, bukan Yesus ditangkap. Itu sudah beda konteksnya, Kak. Yang kita bahas Yesus mati. Nah, itu terdapat di mana? Di dalam Yohanes pasal 19 dari ayat 28 sampai 30. Yang di mana dikatakan perikopnya Yesus mati, pas ketika kita baca, di situ tidak ada dikatakan Yesus mati karena disesah. Yesus mati karena tangannya dipaku. Yesus mati karena lambungnya ditombak. Nggak ada, Kak. Kalau kita baca perikopnya itu Yesus mati isinya apa? Yesus mati karena menubuatkan perkataan di dalam Mazmur 69 ayat 22 bahwa dia itu haus dan diberikan racun. Coba kakak buka. Makanya saya bilang, ayo kita baca. Kita telah baik-baik ya Kak. Islam ini Kak. Dipati racun Kak. Ya, diam dulu Daniel. Kalau kamu bisa menahan Muhammad yang mati diracun. Aduh. Di sini dari tadi diskusinya bagus. Jangan menunjukkan ajaran keanjing-anjingan. Karena kalian berbohong. Tolonglah dulu moderator. Kalau moderator menaikkan, moderator juga harus tahu juga menurunkan yang dimana tidak bisa kondusif. Muhammad yang Kalau saya buktikan Nabi Muhammad ketika memakan racun itu tidak mati, bagaimana? Ini yang saya bilang. Suka kali itu memframing tanpa adanya data. Satu data saja di mana Nabi Muhammad ketika makan racun yang dikasih perempuan Yahudi itu langsung mati.
Itu namanya fitnah kalian. Gak usah dulu dinaikkan yang lain. Kita di sini berdiskusi mau kondusif. Kalau mau diskusi hanya mau modal muncung-muncungan, lebih bagus di pasar saja. Sekarang buka Yohanes 19 kakak. Ini kita betul-betul ya. Kalau kakak mau jujur, tolong jujur. Kalau kakak tidak mau jujur menunjukkan di depan umum, setidaknya jujur di dalam diri kakak sendiri. Yohanes 19. Saya bacakan mulai dari 28. Karena perikopnya di situ adalah Yesus mati. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Berkatalah ia supaya genaplah ada yang tertulis dalam kitab suci, aku haus. Tertulis di mana ini, Kak? Yang aku haus. Oke, saya jawab ya, Kak. Sebentar Kak, saya buka. Saya bilang saya telahkan dulu satu-satu. Kita buka di dalam Mazmur 69. Coba kakak juga sambil buka. Nanti kakak bantah narasi saya. Kalau memang saya salah. Mazmur 69. Mazmur berapa? Mazmur 69 ayat 22. 69. Apa dikatakan? Sebentar dulu, jangan dulu disambung. Saya selesaikan dulu. Tadi kan kamu sudah Tian. Ini kan tadi dibaca. Mazmur 69 ayat 22. Bahkan mereka memberi aku makan racun, dan pada waktu aku haus, mereka memberi aku minum anggur asam. Oke, saya jawab ya, Kak. Nubuatan sebentar dulu Kak. Aduh, belum. Kakak oke, tapi bukan Kakak oke, tapi bisa bantah gak nanti pakai data? Saya tidak mau di sini Bisa. bernarasi tidak pakai data. Bisa. Nah, saya selesaikan dulu. Lanjut, Kak, lanjut. Nah, di ayat 28 Yohanes 19 apa dikatakan? Supaya tergenapi nubuatan di dalam kitab suci, aku haus, kata Yesus. Nah, itu tergenapinya di dalam Mazmur 69 ayat 22. Ketika Yesus mengatakan aku haus, dia diberi minum anggur asam. Dan di sini dikatakan juga mereka memberi aku makan racun. Racunnya terletak di mana? Apakah di anggur asam? Baca. Ketika mereka memberikan Yesus minum anggur asam, mereka mencocolnya dengan bunga karang. Nah itu. Nah setelah Yesus meminum itu apa dikatanya? Selesai sudah. Dan dia mati. Jadi di situ konteksnya, perikopnya Yesus mati, tidak ada dikatakan dia mati karena tersalib, dia mati karena dicambuk, dia mati karena tangannya dipaku, dia mati karena lambungnya ditombak. Gak ada. Tapi di situ tertulis sebelum dia mengatakan selesai sudah, apa yang dia lakukan? Meminum anggur asam. Silakan, kakak bantah pakai apa? Udah, Kak. Oke, saya jawab satu persatu ya, Kak. Tadi di Yohanes 19 ayat 28 itu konteksnya Yesus minum anggur karena dia haus, itu setelah disalibkan, itu di atas kayu salib, Kak. Coba kakak ke atasnya di Yohanes 19 itu. Yohanes 19 itu di atas kayu salib Yesus meminta sudah mau selesai. Itu maksudnya semua pekerjaannya untuk menebus dosa dunia manusia itu sudah selesai. Ntar ya Pak, sabar ya Kak, saya buka Yohanes 19 tadi ayat 28. Itu pada saat Yesus di atas kayu salib. Aduh, mana ya? Yohanes 19 ayat 28. Oke. Sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai. Berkatalah ia, telah selesai itu semua hal waktu penyalibannya, itu maksudnya Kak, supaya genaplah ada tertulis kitab suci aku haus. Itu Nah, di itu atas kayu salib dia ngomong seperti itu. Iya, itu tertulis di mana? Bukan itu tertulis di mana? Ini di atasnya ada Baca Yesus baik-baik di sana. lagi Kak, supaya tergenapilah. Loh, gimana Ya, sih Kakak? Kak, dengar dulu aku, dengar bentar Kak. Nah, ini kan Yesus sebelum Yesus mati, dia ini di atas kayu salib keadaannya. Saya tahu dia di atas kayu salib Kak. Yang Lalu? dikatakan situ supaya tergenapilah yang tertulis di dalam kitab suci. Aku haus. Nah, itu tergenapinya di mana Kak?
Oke, tadi kan kakak sangkitkan dengan Mazmur berapa tadi? Mazmur? Nomor 69, nomor 22. Bentar ya kak, Mazmur 69 ayat 22. Ya. Mazmur 69 ayat 22. Ya. Mana sih? Sesuai nggak itu penggenapan itu? Sebentar ya kak. Ya. Biarlah bahkan mereka memberi aku makan racun. Oke, saya tanya sama kakak sebentar. Aku itu tulisannya A-nya besar atau kecil? Kak, dia bilang kan penggenapannya di dalam kitab suci. Aku harus Kak, baca dulu selanjutnya, Kak. Jangan Mazmur itu dipotong. tulisan pertama, kita harus tahu dulu. Tidak, Kak, baca tadi dulu aku sampai nggak ada bentak habis. kakak loh. Tadi Satu aku ayat nggak itu ada baca dulu potong sampai kakak habis. loh. Loh, kenapa dipotong? Enggak, dengar. Saya tadi tidak. Baca dulu sampai habis, Kak. Ada tulisan aku haus atau tidak? Loh, kakak jangan begitu Masalahnya, dong. aku Giliran itu kami bukan membaca, kakak tulisan suruh besar katanya dari A-nya. pasal 1. Kalau dia menunjuk Tunggu kepada dulu, Kak. Tuhan Yesus, Giliran A-nya kami, itu besar, ketika Kak. kami membaca, kalian suruh kami Kak, baca tadi kakak dari ayat 1 waktu sampai kakak ngomong seterusnya. aku ada potong loh. Bukan, Waktu kakak ngomong. jangan potong begitu. Bacakan dulu Ya, satu ayat itu. Saya belum selesai ngomong kak. Kakak udah menanggapi. Karena kan? gini loh, Kak, penggenapannya itu tertulis aku haus atau tidak. Kakak sebenarnya ngotot. Loh. Padahal saya udah ngasih tahu yang Sekarang benar. begini, Kak, Yohanes 19 pasal 28. Yohanes 19 ayat 28 itu penggenapan aku haus atau tidak? Tapi yang kakak maksud Mazmur ini bukan tentang Yesus. A itu Makanya A baca kecil. dulu A-nya A kecil kakak. Baca dulu, Kak. Baca dulu sampai satu ayat itu, Bahkan baca sampai mereka habis. memberi aku makan racun. Aku terus? itu tulisannya Nggak, bukan A jangan besar. dipotong. Dibaca no. sampai habis. Mazmur itu tulisan Mazmur itu kak tulisan Daud. Bacakan tulisannya sampai Mazmur habis. itu Tulisannya tulisan aku Daud, haus. Kak. Kak, baca dulu. Mazmur itu tulisan Daud. Turun kau. Botolmu minta ampun. Kak. Kau, saya tahu itu tulisan Mazmur itu kitabnya Daud. Tapi di situ kan penggenapannya kitab suci. Jangan dipotong dong. Giliran kami potong, apa kata kalian? Baca dong, Nora, satu perikop. Giliran kau motong ayatnya. Baca sampai tertulis aku haus. Itu penggenapannya. Kamu baca di catatan Bibelnya. Itu penggenapannya tertulis dari mana? Yohanes 19 nomor 28. Gak kau baca itu? Ada catatan nasnya kecilnya. Kau baca Bibel atau cuma ketekin Bibelmu? Lucu deh nengok saudara Kristen ini. Giliran dikasih tahu jangan baca dipotong-potong. Giliran kami potong katanya Islam suka kali motong-motong. Giliran disuruh baca full nggak mau. Gimana kalian itu? Baca seterusnya, di situ dikatakan ketika aku haus, mereka memberikan aku minum anggur asam. Nah, yang ayat 28 penggenapan apa? Penggenapan dalam kitab suci, aku haus. Itu yang dikejar. Kok saya ngotot? Kau yang ngotot tidak mau membaca Bibel kau. Heran aku. Mau diskusi atau mau motong ayat kau? Kok saya tunjukkan, saya memang kayak begini. Kau lembut, saya tidak bisa begitu. Saya bukan yang mau apa. Tegaslah. Kau bilang jangan kalau membaca kitab, itu harus dari mulai ayat 1 sampai seterusnya. Jangan dipotong-potong. Giliran satu ayat kau sudah potong. Enak kali kau. Kau pikir kau bisa tipu-tipu di sini? Udah aku bilang, jangan kau membuat ajaran apa? Ajaran kau punya balik itu, jangan marah-marah. Kalau memang mau diskusi baik-baik, jangan begitu caranya juga. Kau siapa kau mengajarkan saya berdiskusi? Kau siapa? Bicara baik-baik. Kau Jangan siapa? begitulah. Kau suaminya? Tidak boleh tuh, Kau marah suaminya? begitu. Kau suaminya? Kalau bukan suaminya, kenapa kau pula mau ngatur aku kau? Iya, Gak suka makanya kau kalau diskusi turun. baik-baik, Gak suka giliran kau ditanya turun. jawab. Gak suka kau Kalau turun. marah-marah. Gak suka kau turun. Suka-suka aku lah. Kenapa pula kau? Dia kerjanya menipu. Saya gak suka di sini ada penipuan. Saya sudah bilang.
Kalau kau malu jujur di Komal ini, setidaknya kau jujur dengan dirimu sendiri. Kalau diskusi itu apa utamanya? Satu, berdata. Kedua, kejujuran. Gak jujur kau, bagaimana kita menemukan kebenaran di sini? Kau potong kau punya ayat terus kau bilang sama kami jangan potong-potong kalau mau baca kitab kau. Tidak pun dipotong, sudah dipotong ya. Banyak kali cerita kau. Kau pula mengajari saya cara berdiskusi. Kau pikir saya kayak pendeta di sana. Pendeta katakan, "Hei, amin. Hai, amin. Hi, amin. Amin saja kerja kalian." Giliran ditanya nanti begini-begini, pusing, bingung. Ajaran apa kayak begini? Yang Kristen open camp. Kalau nggak open camp saya turunkan. Nggak usah perlu diundang open camp. Halo Kak Nora, halo semua, selamat malam. Jangan marah Kak Nora, nanti Bukan cepat marah pulang. para mita. Iya, Kita baca bentar ya. dulu. Baca satu ayat. Kenapa dia potong itu ayat? Saya suruh baca. Kenapa dia potong? Tiba giliran nanti kita potong data. Bang Zuma pun nggak ada, Bang Zuma. Bang Juma sudah tidur. Tuh Bang Zuma Saya lagi apa? mau diskusi dengan Bang Zuma. Eda, sabar Bentar Eda. ya, Kak Nora, Orang ya. sabar itu badannya lebar. Udah lebar Pak Arif. Perisai kok bisa open camp tidak? Kok tidak saya turunkan? Iya bentar lah Kak Nora, ih. Ya Mami, halo Mami. Halo, Mami. selamat malam Eda. Agama apa Kak? Kristen. Ya bisa open Mari camp. lah kita mamaku Borori Tonang. Ya, ya. Bisa open camp. Iya. Nggak usah lah, aku biasa masuk ke sini nggak open com loh. Aku udah sering kok masuk ke Bang Juma. Ya, halo. Nggak open. Ya. Oke. Bentar. Jadi gini ya, aku baca itu Yesus mati diracun ya menurut keyakinanku, keimananku ya. Itu tidak dibenarkan. Ya, kenapa, Kak Nora? Kitab manapun itu tidak ada tertulis. Jadi di dalam tadi Matius 27 ya. Itu waktu Yesus dibawa ke Bukit Golgota atau Bukit Tengkorak ya. Di situ mereka memberikan dia anggur asam yang dicampur empedu. Empedu itu pahit. Setelah Yesus mengecap, Yesus tidak meminum. Dan anggur Merahnya, asam Bu. itu adalah minuman prajurit Romawi. Minuman yang dibawa prajurit Romawi pada saat itu. Jadi begitu Yesus sudah di atas, dia katanya haus ya. Itu perumpamaan Yesus. Jadi mereka bingung gimana ngasih dia minum sementara dia sudah di atas. Akhirnya mereka melakukan dengan alat tombak prajurit Romawi ya. Diambillah bunga karang itu sebagai penyerap air anggur asam tadi. Jadi begitu mereka memberi, Yesus tidak mau. Karena apa? Tadi sebelumnya itu juga mereka sudah memberi, Yesus mengecap itu campur empedu pahit. Ya. Nah, jadi tentara Romawi itu dia mencelup-celupkan ke mulut dengan alat tombak karena sudah ketinggian ya. Jadi mereka mikir dia pakai dengan alat seperti itu. Nah, Yesus tidak meminum. Jadi perumpamaan kata haus itu adalah semua berakhir sia-sia. Maka minum setelah apa tidak itu minum? Tidak minum karena sudah dikecap. Pada saat itu tidak mau karena sudah ada Yohanes 19 nomor 30. Yohanes 19 30. Enggak, enggak, saya fokus pada Matius 27 ayat 34. Loh, jadi berarti Yohanes tidak diakui. Jadi Yohanes sebagai saksi. Loh, Yohanes sebagai saksi ya, sebagai saksi waktu itu dia kan pengikut Yesus ya. Itu murid-murid pada berpencar, pada Yesus disalibkan. Murid-murid sekarang di dalam berpencar, Petrus Yohanes. menyangkal. Kak, buka dulu Yohanes 19:30, Kak. Aduh. Yohanes, aku buka Saya dulu. sudah baca itu ya. Nah, di Yesus dalam Yohanes itu minum berkata atau dan tidak, Kak? berbuat adalah pakai perumpamaan. Kak, Pakai di dalam perumpamaan. Jadi Yohanes kata dia haus minum atau tidak? tidak minum. Coba Kakak baca Yohanes 19:30. Ini Tidak aduh. minum. Yohanes. Coba Tidak minum. Paramita baca biar Baca, didengar. dengar. Yohanes berapa Kak? Yohanes 19 nomor 30. Tidak diminum. Tidak diminum. Sebentar Kak, biar dibaca. Merah tuh. Ayat berapa Kak?
30 Kak. Yohanes 19 ayat 30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, Dia kan sudah mengecap sebelumnya. Jadi mengecap itu meminum. Jadi mereka mengira dia meminum. Salah. Itu Sudah mengecap. Yesus meminum. Gimana Tidak salah. ini? Itu tidak salah. Di Matius bisa dibaca ya. Itu ayat Injil Matius dulu baru Yohanes. Matius dulu baru Yohanes. Itu susunan Alkitab Matius dulu baru Matius Yohanes. dulu baru Yohanes. Matius pertama mengatakan Matius dulu baru Yohanes. Jadi yang Matius benar dulu mana? baru Yohanes. Yesus meminum atau tidak? Matius. Yesus meminum atau tidak? Karena di situ Yesus mengecap, tidak meminum, mengecap. Dia merasakan pahit empedu. Loh, jadi kalau dia mengecap itu, iya. Jadi Yesus meminum atau tidak? Tidak meminum. Di mana Yesus mengecap? Di mana Yesus mengecap? Matius 27 ayat 34. Loh, kok Matius kok di Jadi, situ? Iya, ya. jadi itu anggur asam itu tersedia di situ karena murid-murid Sabar prajurit, dulu, ya, kita buka datanya. prajurit Romawi juga meminum Kita buka anggur datanya. asam itu. Coba Kak Paramita buka Matius 27. Ayat 34. Mengecap Loh, dan meminum Yesus itu mati beda dong. loh, Eda. Mengecap dan meminum itu beda. Makanya jangan baca, makanya betul yang dibilang si Maria. Baca itu satu sekop. Saya Matius bacakan. 27 ayat 34. Bukan, Matius 27:47. 34. Matius 27 ayat 7. 34. Matius 27:48. Tidak, Matius 27 ayat 34 itu Alkitab yang mana sayang? Eda Po. Matius 27:48. Tidak, Matius 27 ayat 34. Dulu, ini Silakan data dibaca. saya. Ini data saya, bukan Ayat kau. berapa Kakak? Ini Alkitab 48. yang mana ya? Coba baca 48. Tidak salah. Matius 27 27 ayat 34. 48. Matius 27 ayat 34. 34. Aduh, ini diplesetin. Matius 27 ayat 48. Itu tunggu dulu. Baca Itu dulu yang perikopnya 34. apa? Baca Diam dulu dulu yang kamu 34. Mami. Itu perikopnya apa ya? Paramita. Apanya Kak? Perikopnya apa kalau dari 45? Yesus disalibkan, dengar ya, mulai dari Yesus disalibkan di ayat Matius 27 Diam ayat 34. dulu. Yesus disalibkan, Kau diam sudah dulu. mengecap, sudah Kau diam mengecap. dulu. Lanjut Diam pada dulu. Yesus mati bukan karena Itu perikopnya minum. apa? Dia Diam tidak dulu. minum, dia tidak Kakak minum bisa diam lagi. nggak? Bisa diam nggak mulutnya? Tidak minum lagi, enggak boleh diplesetin. Aku bertahan di sini. Yesus perikopnya apa Yesus di situ? disalibin, belum mati. Yesus sebelum mati. Ini perempuan nih juga Paramita, itu dari 45, itu perikopnya apa? Tunggu dulu. Kakak buka dari mana? Dari kitabnya langsung? Matius 27 mulai dari 45, Kak. Iya, mulai dari 45. Itu perikopnya apa? Mulai dari jam 12 ke Itu 8. perikopnya, Kak. Saya tanya perikop. Kakak tahu perikop nggak, Kak? Matius berapa tadi Kak? Matius 27 yang tadi kakak baca itu memang betul. Perikopnya apa loh, Kak? Ya Allah. Matius 27 ayat 48. 47 enggak, dari 45 tuh perikopnya apa? Judulnya apa? Ini kenapa selalu mengatakan baca satu perikop tapi nggak tahu perikop apa? Tadi dibilang ayat ini ayat itu. Saya tanya tadi sama kakak perikopnya. Ngapain kakak sibuk mendengarkan mereka? Perikopnya apa di situ, Kak? Matius 27 mulai dari 45. Inilah aku baca, Kak. Kak, perikopnya apa, Kak? Astagfirullah. Yang jawab, Yesus mati. Yesus mati. Nah, itu maksud saya, perikopnya Yesus mati. Nah, coba baca dari mulai 47, 48. Coba kakak baca. 47, 48. Mana nih mati? Matius 27 ayat 34. Minuman anggur itu adalah minuman para prajurit Romawi yang dibawa pada saat itu. Coba baca, Kak. Lelet kali otaknya. Diam kau. Enggak usah dipleset-plesetin. Aduh. Coba baca, Kak. 47 kan, Kak? 47 kan? Dan 48. Iya, Kak.
Mendengar itu Suruh baca beberapa juga, orang kalau yang empat berdiri di juga. situ Oke, berkata, aku ia baca kitab memanggil juga. Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka, ia memanggil bunga karang. Mengambil Kak, bukan memanggil, mengambil. Memanggil Elia. Iya, ia mengambil bunga karang. Memanggil Elia, dan segeralah datang seorang dari mereka, ia mengambil bunga karang. Mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang buluh dan memberi Yesus minum. Memberi Yesus apa? Minum. Minum. Tadi ketawa Eda ini. Orang yang ngeyel sekali, ya, itu adalah orang-orang, gimana ya, kalau dia ngeyel betul nggak masalah, tapi dia dari tadi tidak memberikan saya waktu untuk menunjukkan di dalam Matius 27:47. Asik ngeyel dia dengan datanya, sementara yang kamu baca tadi bagaimana Paramita? Coba dari 48-nya dek, baca ulang dari 48 biar dia dengar. Dan segeralah datang seorang dari mereka, ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang buluh dan memberi Yesus minum. Udah, selesai. Ngasih minum. Apalagi? Kak Nora, boleh aku tanggapin? Silakan. Ya, ini narasinya ya. Yesus mati diracun gitu ya. Nah, kalau kita membaca kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes ya, Yesus memang diberi minum anggur asam ya. Itu sesuai nubuatan kitab Mazmur 69 ayat 22. Nah, di situ di Mazmur 69 ayat 22 itu Raja Daud menuliskan pengalaman spiritualnya ya. Nah, di situ bahkan aku diberi makan racun ya. Nah, kata aku di situ itu adalah pengalaman Raja Daud ketika dia dikejar-kejar oleh musuhnya ya. Nah, itu adalah nubuatan kepada Yesus ya, digenapi ketika Yesus disalib. Tapi bunga karang itu bukan racun Kak Nora ya. Bunga karang itu adalah spons. Kak Nora tahu spons? Kak Nora tahu spons? Nah, spons itu adalah gini Kak Nora. Iya, bentar ya, saya selesaikan dulu Kak Nora. Nanti kalau bisa disanggah. Nah, spons ini adalah suatu benda yang jika dicelupkan ke air ya, nah dia bisa menyerap elemen air itu. Nah, itu digunakan oleh tentara Romawi ketika Yesus mengatakan disalib itu, aku haus. Nah, Yesus itu kan sudah disalib, sudah di atas. Nah, bagaimana cara memberi dia minum? Kan begitu. Nah, kemudian diambillah sebatang tombak atau bulu itu ya di dalam Alkitab. Lalu dililitkan spons itu ke ujung tombak itu, dan ujung tombak itu bunga karang tadi dicelupkan ke anggur asam dan diberi minum kepada Yesus. Tetapi Yesus itu mati bukan karena diracun. Saya ada datanya. Yesus itu mati karena akibat kehabisan darah ya. Kak Nora, bunga karang dengan elemen bunga karang itu berbeda loh ya. Ini berbentuk spons. Kau pikir mereka tuh pakai spons untuk mau mandi? Makanya Kak Nora ya. Allahu Akbar. Dengar dulu Kak Nora, dengar dulu lah, jangan tantrum ya. Ya, tahu nggak bentuk bunga karang itu bagaimana? Lah, kamu cari. Enggak, dengar dulu, tahu nggak bentuk? Itu apa? Kau pikir spon mau ngapain? Spon itu mau pikir Yesus mau mandi pakai spon? Artinya gini loh Kak Nora, ya,
Ya artinya gini. Kan spons itu, spons bunga karang itu. adalah spon. Sebentar dulu. Kalau saya benarkan, oke, itu adalah spon. Jadi apa tujuan spon itu di situ? Dikasih ke anggur asam, dicocol ke sana. Apa tujuannya? Kok pikir sponnya? Dengar dulu kan orang. Dengar dulu ya. Kan Yesus tadi kan udah saya jelaskan. Yesus itu sudah di atas kayu salib. Sudah. Bagaimana caranya memberi minum? Begitu loh. Bagaimana caranya memberi minum ke atas begitu. Nah, alat itulah digunakan untuk memberi minum Yesus yang ada di kayu salib itu. Dicelupkan ke anggur asam, diberikan. Gitu kan. Tetapi Yesus bukan karena mati karena anggur asam itu, tetapi ada, gimana menceritakannya ya, menjelaskan sama Kak Norani ya. Yesus itu mati karena kehabisan darah akibat ya. Saya ada data ini ya, tolong dibesarkan. Buka Yohanes 19 nomor 28, perikopnya itu apa? Dengar, sabar dulu Kak Nora. Ya, saya nanti bisa dibantah. Ya, nanti bisa dibantah. Ya, ini. Perikopnya apa? Yesus mati. Perikopnya apa? Yesus mati. Iya. Sabar ya, sabar. Sabarlah. Ya, boleh dibesarkan. Loh, kok nggak bisa ya? Oke, bentar. Kubesarkan kau, kubesarkan. Kok nggak bisa? Kok nggak bisa? Udah itu, apalagi itu, Nah, ini. Mana? Ya. Nah. Yesus itu, penyaliban Yesus itu, gagal nafas. Ya, kehilangan sejumlah besar darah. Logika, ya. Ya, ketika Yesus dicambuk, sudah. Dengar dulu lah Kak Nora. Ya, nanti inilah kalian ketika dikasih data ketawa-ketawa, tidak dikasih data dibilang asumsi, modal congor. Dengar dulu ya. Ya, Yesus itu mati di. Dengar dulu, bisa nggak? Salah bawa data, Perisai salah bawa data kau, salah bawa data. Masa Yesus butuh napas buatan, gimana sih lu? Mulai. Bisa nggak dilanjut ini? Bisa nggak dilanjut? Saya sebagai seorang Kristen wajib ya meluruskan narasi kalian. Oke? Lanjut. Bisa kondusif? Bisa kondusif? Bisa nggak? Datanya itu saya ambil dari mana? Biar saya buka juga. Iya, dari Google lah. Oh, dari Google. Saya pikir dari Bible. Ya, lanjut. Kak Nora, Google itu sudah sudah divalidasi. Nggak mungkin itu info ditayangkan di Google kalau itu hoax. Oke, Perisai. Seandainya tidak ada Google. Bentar dulu. Seandainya tidak ada Google, kita mau cari datanya dari mana yang kau narasikan ini? Seandainya tidak ada Google, ya, di mana kita ambil? Ya kan ada kitab suci. Kan ada kitab suci. Oke, saya terima. Kalau dari kitab suci di surat Bentar dulu. Saya selesaikan dulu. Kita diskusi harus begitu. Saya selesaikan dulu ini. Kalau dari kitab suci di mana? Saya selesaikan dulu ini Kak Nora. Bisa? Kalau dari kitab suci di mana? Bisa? Tertulis. Dengar dulu. Kau bilang. Dengar dulu. Mulai. Berarti Kak Nora, saya belum selesai dulu. Sebentar. Kau bilang kan datanya saya dari belum mana? Selesai. Tunggu dulu. Kau bilang saya belum selesai. Perisai. Kalau kita yang namanya diskusi, itu harus menjabarkan datanya dulu, baru kau bisa menerangkan. Makanya saya tanya, datanya dari mana kau ambil? Biar saya buka dari sini. Kau bilang dari googling. Nah, kalau seandainya googling tidak ada, dari mana
Kau bilang dari kitab suci. Oke, kalau dari kitab suci di mana? Biar saya buka. Oke. Kau terangkan di mana? Dengar. Dengar. Ketika Yesus mulai dari kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Sudah? Dengar dulu. Dengar dulu Kak Nora. Dengar ya. Yesus dicambuk. Nah, logika berpikir Kak Nora jalan nggak? Ketika dicambuk, keluar darah tidak? Sudah? Ketika Yesus sudah disalib, tombak menusuk lambung Yesus, maka keluar air dan darah. Sudah? Keluar air dan darah. Sudah? Ketika Yesus digantung di kayu salib, sejak kapan orang ditombak? Dengar dulu, dengar dulu Kak Nora, jangan tantrum, jangan tantrum. Sejak kapan orang ditombak tuh keluar air? Air Alkitab apa yang mengatakan, keluar? Alkitab mengatakan demikian. Di mana tertulis keluar air? Di mana? Oke. Ya. Nah, silakan. Masa ada orang ditombak keluar air? Darah iya. Tapi kalau air, masa air putih keluar dengan bercampur darah? Itu namanya kalau lagi apa? Lagi ini, lagi kalau pecah ketuban. Nah, pecah ketuban itu keluar air dengan darah. Ciri-ciri orang mau, ciri-ciri perempuan ibu hamil mau melahirkan. Itu baru saya percaya. Masa ditombak lambungnya keluar air dengan darah? Itu pecah ketuban keluar air dengan darah. Yohanes 19 ayat 34 bisa dibaca. Yohanes 19 ayat 34 datanya. Iya, makasih Kak. Kakak Mami, ya. Ayat 34. Ya, baca. Itu benar. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Jadi jelas ya Kak Nora, dengar. Air apa yang keluar? Dengar dulu Dan ya. darah. Air dan darah. Iya, air apa? Dengar dulu Kak Nora. Dengar dulu, jangan di framing, ya. Ya, artinya begini Kak Nora. Artinya begini Kak Nora. Ketika Yesus dicambuk, ya luka-luka badannya mengeluarkan darah. Ketika Yesus disalib, ditombak, mengeluarkan darah dan air. Saya tanya, Sudah? ketika Yesus Sabar, ditombak, saya belum selesai. Ketika Yesus Saya belum ditombak, selesai. Yesus sudah mati atau belum? Saya belum Ketika selesai. Yesus ditombak, dia udah mati belum? Belum. Baca dulu. Belum. Belum, makanya jangan ngawur Kak Nora ya. Dengar. Ketika Yesus disalib, sudah kan posisi disalib itu tangan di atas, kiri kanan. Agak dada kita itu membusung. Dengar dulu. Sama kau penipunya kau. Jelaskan. Baca 31 ya. Kau dengarkan saya. Karena hari itu hari persiapan, kau baca, kau bilang katanya Yesus ditikam lambungnya belum mati. Di sini dikatakan sudah mati. Makanya baca. Kau dengarkan saya baca. Kau dengarkan saya baca. Kau dengarkan atau saya turunkan? Kau dengarkan saya baca. Ini mulai dari ayat 31. Karena hari itu hari persiapan dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung, mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar, maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Artinya Yesus sudah mati. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya, tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Artinya apa? Yesus itu sudah mati, bukan dalam keadaan hidup, tapi kau bilang kehabisan darah. Di mana dia kehabisan darah? Di mana dia kehabisan darah? Penipu aja kerja kalian, menipu kerja kalian. Baca baik-baik. Di situ sudah dikatakan Yesus telah mati. Tahap apa kau ngomong? Penipu kalian. Jangan menipu sama aku. Kau bilang kehabisan darah, sementara waktu
Yesus ditikam lambungnya sudah mati di situ. Untuk memastikan Yesus sudah mati, makanya ditikam lambungnya. Kau menipu aja kerja kau perisai sama aku. Baca bagus-bagus kitab kalian. Aku pun mau kalian tipu. Jadi menurut terakhir Eda ini fix Yesus mati diracun atau karena ditusuk lambungnya? Yes loh. Yang waktu ditikam lambungnya dia udah mati loh, Kak. Iya, udah mati. Iya, udah Ya mati. udah, jadi apa lagi? Ya. Nah, di perikopnya Yesus mati itu dia ngapain sebelum dia mati mengatakan selesai sudah? Dia minum anggur asam atau tidak? Lama sahabat kami. Dia terakhir Dia mengatakan minum anggur Eli, asam Eli, atau sahabat tidak? kami. Iya, dia minum anggur asam atau tidak? Oh tidak minum. Karena Yesus masih disalib saja. Situ dia dikasih campur empedu dan si prajurit tadi mengasih itu dia tidak mau minum. Yang tadi dibaca sama Paramita, itu Yesus minum apa tidak? Jangan menipu Tidak, lagi tidak kau. minum. Kerja Tidak kalian minum, suka itu menipu diarahkan. aja. Itu diarahkan ke mulutnya seolah-olah dilihat meminumkan. Salah, tidak. Seolah-olah dari mana kau tahu di situ ada kata seolah-olah? Tidak. Di mana Tidak tertulis ada seolah-olah? meminum. Jangan kau menama-nama Tidak kita ada tahu. kata meminum. Kau bukan Tuhan. Matius Di mana sih 27:34 tertulis? itu. Baca Di mana lagi di situ ke perikop tertulis seolah-olah? Yesus mati. Di mana tertulis seolah-olah Yesus mati. meminum? Di mana tertulis? Jadi Yesus Menipu mati juga bukan kerja karena kau. racun. Yesus Di bukan mana mati karena tertulis diracun. seolah-olah minum? Kenapa sih kalian Kristen tidak ada yang mau jujur? Aduh, Kak Nora ini besar kali suaranya. Berantem aja. Bukan, kalau nggak kayak begitu, pelan-pelan aja mereka nengel. Besar aja mereka nengel, apalagi kecil. Orang di mana sih itu tertulis seolah-olah biar ditengok seolah-olah Yesus minum? Menambah aja kalian. Jangan kalian menambah-nambah Bibel kalian. Penipu, tetap penipu. Saya bukannya kerjang perisai. Kau dari tadi sudah kusuruh bilang, baca kau. Di mana Yesus kehabisan darah? Kau cari di googling, kau pikir googling bisa jadi apa? Landasan. Alhamdulillah, diskusi ini mengingatkan kita bahwa perbedaan bukan alasan untuk bermusuhan, tetapi kesempatan untuk saling memahami. Kita boleh berbeda dalam keyakinan, tetapi semua manusia sama dalam pencarian akan kebenaran dan kedamaian. Semoga diskusi ini membuka hati, meluruskan pandangan, dan menguatkan iman kita untuk terus belajar tanpa merasa paling benar sendiri. Jika ada hal yang menurutmu menarik, menantang, atau mungkin bertentangan dengan pandanganmu, sampaikanlah dengan cara yang baik dan beradab di kolom komentar. Karena sesungguhnya adab dalam komentar adalah cerminan dari keimanan seseorang. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Semoga Allah memberi petunjuk kepada siapapun yang sungguh-sungguh mencari kebenaran. Sampai ketemu lagi dan tunggu video selanjutnya diskusi dan debat apologetik Islam dengan oknum Kristen lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.